Pak Ono gimana ini Pak Ono? Aduh, jembatan sampai rusak kayak gitu Pak Ono, emang nggak lihat Pak Ono? Pak Bayu, selain irigasi, ada juga tuh kontennya yang jembatannya. Juli. DPRD tidak hanya omong-omong. Ya, Pak Gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat rakyat? Semoga semua sehat dan baik-baik saja, ya. Kali ini ada fenomena baru nih, di Jawa Barat. Sekarang bukan lagi lapor KDM, bukan juga lapor Pak Dedi, tapi trennya berubah, lapor Pak Uno. Menarik, ya? Banyak warga di daerah pemilihan Pak Uno yang sekarang malah langsung melapor ke beliau. Penasaran? Yuk, kita lihat videonya dulu. Ini dia. Pak Ono, Nah, Pak Ono lagi nih. Pak Ono gimana ini Pak Ono? Aduh, jembatan sampai rusak kayak gitu Pak Ono, emang nggak lihat Pak Ono? Tuh, Pak Ono katanya jembatan ada yang jembatan di Cianjur Selatan tuh rusak. Rusak parah Pak Ono. Ada yang bilang begini, Pak Ono kan bukan dapil Cianjur. Mungkin ada lah. Ya kan praksinya ada yang di Oh, Cianjur. jelas, pasti lah, itu. pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Lapor ke Pak Ono tuh karena memang saya belum kelihatan nih kinerjanya dari para praksi Pak Ono atau dari manapun itulah. Saya pengen tahu, saya pengen lihat gitu loh. Tuh, tolong Pak Ono ya. Saya nggak lapor ke Bapak Aing tuh karena memang beliau sibuk lah. Sibuk lah, banyak Terus juga kan aktivitas gitu. Tugasnya juga kan bukan satu aja. Betul. Terus Jadi bagi-bagi tugas lah Pak Ya, Ono gitu betul, maksudnya. Pak Ono. Terima kasih. Saya lapornya ke Pak Ono nih. Pak Ono langsung ya, Pak Ono ya. Tindak lanjut ya. Ini nih, ini irigasi yang mengairi sawah warga sekitar 15 hektar. Sudah beberapa kali pengajuan tapi belum ada tanggapan. Mohon direalisasi ya Pak ya. Bojong Genteng itu sebelah sana Pak. Bukan yang ini, kalau ini Cicantu. Cicantu. Iya. Ini ya apa kurang produktif ya? Kurang produktif Ya, untuk produktifnya mungkin ke depannya setelah ada kunjungan dari Bapak mungkin insya Allah Ya. bisa dibantu sama Jadi Bapak. aspirasinya salurannya diberesin. Ya, siap Jadi bendungannya. bendungannya harus dibikin lagi. Ya. Terus ada pemisah ya. Ya, begitu betul. Ya. Jadi dam parit ya, karena ada beberapa sumber air ya. Ya. Bukan hanya mengandalkan satu aliran sungai saja kan. Yap. Jadi harus ada pembagian, harus ada dam parit. Nah, sehingga kita berharap ya, kita bareng-bareng nih, kabupatennya, provinsinya, nanti mudah-mudahan pusatnya juga ada peran. Nah, ini harapan Pak Kades, gimana Pak Kades? Ya. Terima kasih atas kunjungannya Bapak ya, Pak Ono dari provinsi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga masyarakat kami ya terkait dengan bendungan ini, karena ini mungkin sudah beberapa tahun ke belakang ini sudah rusak Pak. Jadi mudah-mudahan datangnya Bapak ke sini bendungan ini bisa terlaksanakan dibangun oleh Bapak. Ya, Amin. insya Allah. Benar Pak Kades. Bu Siap. Fitri, harapannya Bu Fitri? Mungkin dengan kedatangan Bapak juga bisa memberikan apa ya? Kepada petani mungkin ya Pak ya, harapan buat petani bisa Supaya lebih petani lebih bisa jam lebih lebih sejahtera sejahtera gitu ya. ya gitu Pak, produktif lagi mungkin ya Pak ya. Dan perbaikan aliran sungai ini juga mungkin bisa dilaksanakan dengan baik gitu aja, Pupuk Pak. aman kan? Alhamdulillah aman Pak. Program Serat Kabah aman? Aman alhamdulillah. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, bernuhun. Nah, jadi sekarang juga ada Pak Bayu nih. Kebetulan komisi yang membidangi infrastruktur DPRD Kabupaten Cianjur. Jadi ini kewenangan PSDA kayaknya, sumber daya air. Nah, kira-kira apa langkah Pak Bayu? Ya, terima kasih Ketua. Saya dari fraksi PDIP, bidang Komisi 3 bidang infrastruktur. Setelah tadi kita cek juga memang tadi keluhan dari masyarakat akan kita langsung follow up kepada PSDAP. Mungkin itu Ketua. Dan arahannya mungkin dari Ketua tadi langsung di follow up. Gitu. Nah, Pak Bayu, selain irigasi, ada juga tuh kontennya yang jembatannya. Jadi jembatan itu kita punya program di provinsi jembatan gantung. Nah, tolong dicek di wilayah mana itu ya? Di wilayah Dapil 6 salah Ketua. Dapil 6 ya? Iya, Dapil 6. Wilayah selatan. Selatan. Nanti mungkin kita cek juga ke sana, kita pastikan Ketua dan akan langsung dilaporkan kepada Ketua. Jadi nanti koordinasi dengan Pak Kadesnya. Siap. Nah, hadir pula Pak Thomas Kun. Mana Pak Tom? Sini Pak Tom. Pak Kades kenal kan Pak Tom?
Ya. DPRD Provinsi Dapil Cianjur. Ayo mangga Pak Tom, komitmennya. Oh iya, jelas kita sebagai perwakilan dari Kabupaten Cianjur ya, Jabar 4. Insya Allah kita kolaborasi Pak Kades. Ya, kita akan perjuangkan yang terkait wilayah kewenangan provinsi, saya akan totalitas membantu. Ya. Siap Pak Kades ya? Siap. Ya untuk Cianjur dan untuk Jawa Barat. Itu mungkin. Nah, kalau kayak gini sih keren. Ya Sobat Rakyat, ini bisa dibilang kolaborasi yang luar biasa kalau benar-benar terjadi. Bayangin Pak Uno dan Kang Dedi kerja bareng. Pak Dedi ngurusin skala provinsi, sementara Pak Uno langsung turun ke level kabupaten, kasih instruksi, beresin masalah. Kalau beneran kayak gitu, keren banget Pak Uno. Tapi, ya namanya juga netizen, masih aja ada yang nyinyir, masih cari-cari celah soal Pak Uno. Contohnya, di video ini, mari kita lihat. Kang Ono Surono, kata aku Maya, daripada mendebat anak-anak masuk barak militer yang tujuannya baik, mendingan Kang Ono lihat deh jalan Ranca Manyar sama Kopo setiap pagi ya karunya teuing orang-orang mau berangkat kerja teh sampekeun ka kesangan. Sigana kalau masuk pabrik teh harus marandi deui dah hareudangnya saking ku macet ruwet jalanna. Kang Ono kan wakil rakyat ya. Sok sebagai wakil kita, sebagai wakil rakyat, sok kumaha tah menurut Kang Ono solusinya kumaha? Kan Kang Ono wakil rakyat. Nah, nu kitu tah kudu diomongkeun ka Kang Dedi Mulyadi. Nih Kang Dedi di daerah ini gini yuk orang diskusi kumaha solusina. Lain ieu mah nunggu halus kalah ka di debat. Ini mah masukan aja sih Kang Ono, jangan sakit hati ya. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Ya ini kan aneh. Pada saat bicara terkait dengan membantu rakyat miskin, membantu orang yang terkena musibah, maka aturan administrasi terkait dengan kepemilikan itu menjadi dasar bagi mereka untuk bisa atau tidak membantu. Aneh, di Indonesia itu untuk ngurus orang miskin yang merupakan amanah konstitusi juga masih diperhadapkan dengan hal-hal yang menyulitkan, yang berkaitan dengan administratif. Contoh misalnya orang miskin yang mempunyai rumah, dipastikan dia hanya menempati sebidang lahan bukan milik dia, tapi berdiri di tanah milik orang lain, di tanah milik negara, di tanah milik perusahaan-perusahaan, atau bahkan mereka hidup di bantaran-bantaran sungai. Lalu mereka kena musibah, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu, di Kecamatan Pasekan, Desa Pabean Ilir, dan Desa Totoran. Rata-rata mereka menempati tanah bengkok, tanah carik, tanah di bantaran sungai, atau bahkan di kawasan lahan yang dikuasai oleh perhutani. Ada 76 rumah di Desa Pabean Ilir yang rusak, yang berat sampai rata dengan tanah. Itu ada 6 rumah dan sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Lalu di Desa Totoran ada 35 rumah. Saya kemarin tanya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai anggaran, tidak mempunyai program untuk itu. Katanya ada program Rutilahu. Lalu di pemerintah kabupaten juga ada program Rutilahu. Lalu saya cek apakah misalnya Basnas juga bisa membantu. Ternyata aturan membantu pembangunan rumah antara dinas dengan Basnas mempunyai persyaratan yang sama, bahwa rumah itu harus mempunyai sertifikat hak milik. Jadi tanahnya itu harus jelas, bukan tanah milik orang lain. Ya ini kan aneh.
pada saat bicara terkait dengan membantu rakyat miskin, membantu orang yang terkena musibah, maka aturan administrasi terkait dengan kepemilikan itu menjadi dasar bagi mereka untuk bisa atau tidak membantu. Aneh. Nah, sehingga ke depan ini harus ada perubahan yang cukup signifikan, baik di pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun di pemerintah Kabupaten Indramayu, baik yang menyangkut terkait dengan kebijakan-kebijakan yang di dinas maupun yang di Basnas. Ayolah kita rubahlah skemanya, jangan sampai orang yang lagi susah, harusnya kita membantu, negara membantu, tapi sulit karena hal-hal administratif. Jadi harus kita rubah itu aturannya. Nah, sehingga kemarin mudah-mudahan Basnas Pusat melalui Ibu Seli mungkin bisa difasilitasi terkait dengan bantuan-bantuan tersebut. Nah, sekali lagi mohon negara ini hadir. Ayo kita kawal bersama-sama terkait dengan perubahan kebijakan untuk membantu orang miskin yang terkena musibah. Hatur nuhun. Kita ingin DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Warga Jabar geus nyaraho meureun ayeuna mah gawena Mang Ono naon. Jadi gawena Mang Ono teh mengawasi kinerja KDM salah sahijina. Tapi asa kurang puas urang mah nya, asa emas diawasi ku kuningan atau ku perunggu meureunnan. Kumaha cek warga Jabar? Da emang kitu tah geuningan. Eta cek Mang Ono cenah. Jadi gawe KDM teh kudu diawasi supaya sesuai henteu cenah. Kitu tah warga Jabar. Juli. Kalau Kang Deddy dia nggak nunggu-nunggu sih, langsung update kerja nyata kan, nggak ada nunggu-nunggu bulan Juli, bulan Juni, bulan Agustus, bulan September, bulan itu, atau nunggu lelang atau gini ya. Kalau itu prinsip Kang Deddy sih, cuman mantap juga lah Kang Deddy. Tapi Bang Ono mantap juga, mantap. Kang Ono tuh mantap di bulan Juli ya kan. Kalau Kang Deddy mantap banget, dia langsung kerja nyata, bukan pakai APBD, cuman pakai uang pribadi. Tapi nggak tahu lah ya kan. Juli. Masa yang kayak gini mau lawan Pak KDM? Pak KDM ada kerusakan jalan, langsung keluar dari kantongnya. Walaupun gubernur konten, tapi uang kontennya kan buat rakyat. Lah yang kayak gini, apa bisanya? Nunggu pencairan dana, belum nanti dikurangi biayanya. Di saku sini, buat saku sana, buat biaya rapat, banyak banget potongannya. Itu pun nunggunya berbulan-bulan. Jalanan keburu ambrol itu. Pak KDM, jembatan rusak, langsung kasih uang, langsung ngomong sama kontraktornya, sini yang kerjain berapa uangnya, langsung ke saya kasih gitu. Kayak gini mau lawan KDM gimana ini? Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit. Juli.
Setelah kemarin paling vokal menentang kebijakan barak militer Deddy Mulyadi, kini Ono Surono tak ada angin tak ada hujan. Tiba-tiba mendukung program Deddy Mulyadi tentang pemberlakuan jam malam bagi siswa di Jawa Barat. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat di Jawa Barat. Saya mendukung kebijakan yang baik dan saya memberikan masukan, bahkan kritikan ya terhadap kebijakan yang tidak baik. Yang baik seperti apa? Misalnya yang saat ini misalnya jam malam, jam masuk sekolah lebih awal 30 menit, saya dukung. Pembagian ijazah tanpa alasan apapun, saya dukung. Tapi pada saat barak militer, ya saya kritik karena memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan lain, misalnya di mana KDM berstatement tidak perlu melibatkan DPRD, ya saya kritik karena DPRD menjadi mitra pemerintahan daerah itu ya eksekutif dengan legislatif, itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus menyatu. Nah, itu yang memang terjadi di Jawa Barat. Tapi ya Sobat Rakyat, kita lihat juga nih, gerak cepatnya Pak Uno patut diapresiasi. Langkah yang diambil Pak Uno ini cukup bijak. Kalau memang ada kebijakan yang baik, kenapa nggak kita dukung, ya kan? Mungkin kemarin sempat ada miskomunikasi antara Pak Uno dan Kang Deddy. Kurang sinergi lah istilahnya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kolaborasinya makin solid, makin kuat. Apalagi sekarang fokusnya sudah jelas. Perbaikan infrastruktur buat petani, nelayan, pedagang. Kalau itu semua bisa diwujudkan kan makin keren. Yang penting kita tetap jaga persatuan dan kesatuan ya, Sobat Rakyat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.